selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbicara mengenai mengenal dana talangan atau CORT seperti apa. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, bisa dijelaskan yang dimaksud dengan dana talangan atau CORT istilahnya ya Bu, ya itu apa sih? Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa konsep asuransi syariah adalah awalnya niaga tolong-menolong. Ya. Kemudian mereka yang ingin menjadi peserta itu sudah meniatkan menyisihkan sebagian dari dananya yang kita sebut dengan tabaru. Dana yang dihibahkan itu akan terkumpul di dalam satu fund atau dana kumpulan yang disebut dengan dana kumpulan tabaru. Nah, ini adalah nanti yang menjadi sumber klaim. Kalau terjadi klaim, dibayarkan dari dana tersebut, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau ternyata si dana yang terkumpul di dalam kumpulan tabaru tadi kurang manakala banyak klaim yang muncul, gitu ya. Padahal kita sudah berniat bahwa selalu mendahulukan hak peserta. Sehingga oleh karena itu, pengelola asuransi syariah memiliki kewajiban untuk memberikan dana talangan, kita sebut dengan CORT. Kenapa? Karena nomor satu haknya kan harus terpenuhi dong ya, walaupun bagaimana keadaannya kita tahu bahwa ada satu momen mungkin klaimnya lebih banyak daripada kontribusi yang masuk, tetapi hak tetap hak kita akan utamakan. Nah, si perusahaan pengelola ini memiliki kewajiban untuk punya dana, sehingga bila terjadi yang seperti tadi bisa diberikan pinjaman sesuai dengan klaim yang muncul. Jadi perusahaan tersebut memiliki kewajiban ya Bu ya untuk memiliki dana. Ada ketentuannya barangkali berapa jumlahnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Kalau menurut ketentuan dari PMK nomor 10 dari OJK itu lebih kurang di akhir tahun 2014 sekitar 70% dari kewajiban klaim itu bisa dicadangkan oleh perusahaan. Dalam hal ini misalnya RBC dana tabaru kan ditentukan di akhir tahun 2014 adalah 30%. Tadi kan dikatakan juga CORT ini pada akhirnya dapat menjadi sarana kebajikan. Itu apa maksudnya Ibu? Iya, kita keluar dari asuransi dulu ya sebentar ya. CORT itu adalah pinjaman yang bisa diberikan pada seseorang. Kenapa disebut dengan kebajikan? Karena sesungguhnya yang paling baik adalah lebih baik kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan kalau dibandingkan dengan hanya sekedar bersedekah. Kalau kita sedekah, itu kan kita niat baik kita dong, tapi belum tentu yang kita beri sedekah itu sedang membutuhkan. Ya, oke. Ini jadi memang betul-betul ini CORT ini menjadi salah satu unsur penting pastinya ya Bu ya dalam mengelola asuransi syariah. Betul. Jadi syaratnya adalah ada akad tabarunya kalau asuransi syariah ya. Ada akad tijaroh. Tijaroh itu adalah akad komersilnya apa? Misalnya mewakilkankah atau bagi hasilkah? Mbak Chandra udah hafal dong kalau bagi hasil ya. Atau misalnya nanti semuanya akan dikelola oleh pengelola, seluruh hasilnya nanti akan dikembalikan kepada pemegang polis, itu kita sebut dengan wakalah. Dan salah satu unsur yang paling penting juga adalah CORT tadi, atau dana talangan yang harus dimiliki oleh perusahaan pengelola untuk membantu manakala terjadi klaim yang besar atau banyak, maka dana kumpulan tabaru tidak mencukupi, akan tetap dipenuhi hak peserta dari pinjaman dari dana pengelola tadi. Apakah kemudian dana talangan atau CORT ini dapat menjadi paling tidak poin terpenting bagi kita, ini barangkali calon investor, calon peserta asuransi syariah dalam memilih sebuah polis? Iya. Itu sudah ditentukan dalam ketentuan di PMK, sehingga badan atau institusi yang mau mengelola asuransi syariah sebagai pengelola tentu saja harus memiliki beberapa syarat yang ditentukan. Kalau dari pendirian perusahaan itu sudah tersendiri, tetapi dari pengelolaannya sendiri dia harus memiliki tadi yang dana yang bisa dia cadangkan manakala terjadi klaim yang banyak, itu kita sebut dengan dana talangan atau CORT. Ibu Yeti, terima kasih atas informasi dan kehadirannya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh